masalah-masalah ketenaga kerjaan gitu. Sebenarnya kalau kita konteks pekerja kampus dari dulu sudah ada masalah, tapi karena sistem pendidikannya yang tidak akomodatif dengan kesejahteraan upahnya ternyata tidak sebanding dengan statusnya gitu. Kemudian muncul tahun kemarin itu kan saya dosen saya buruh, jangan jadi dosen itu muncul gitu kan, mengkritisi yang memang seharusnya dikritisi ya, bukan mengkritisi yang nggak ada basisnya. Apalagi pendidikan tinggi ya harus didik secara kritis, sudah menjadi marwahnya kampus, itu harusnya adanya kebebasan akademik yang dilindungi. Perjokian itu misalnya kan mahasiswa banyak akhirnya mengambil pilihan untuk joki ya, tantangan terbesar dari SPK adalah belum bisa mencatatkan sebagai serikat. Ada beberapa mahasiswa yang dulu juga menanyakan kepada kita, UKT-nya naik, apakah gaji dosen kemudian naik? Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Pak Tirto di The Chapter. Nah, kali ini kita mau bahas soal, ini penting sih, bahas pondasi kita selama hidup ya. Pendidikan. Terima kasih buat narasumber kita, Mbak Haryati Sinaga, selaku dosen SKSG Universitas Indonesia. Wih, keren banget. SKSG itu Sekolah Kajian Strategik dan Global. Nah, ini juga sekaligus Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Kampus. Nah, ini yang mau kita bahas ya, Serikat Pekerja Kampus. Nah, ini kan langsung tanya-tanya aja nih. Boleh silakan. Nah, ini kan Serikat Pekerja Kampus ini berdiri tahun kemarin ya? Tahun 2023 tanggal 17 Agustus. Berarti berbarengan kemerdekaan. Berarti bentar lagi anniversary ini ya. Betul. Ini anniversary-nya mau ngapain ya? Rencananya kita melakukan rapat kerja nasional. malah kerja ya. Betul. Malah kerja. Karena untuk 1 tahun kita perlu juga melakukan evaluasi apa saja yang sudah dilakukan dalam 1 tahun belakangan. Ya tentunya setelah itu diakhiri dengan selebrasi perayaan ulang tahun gitu. Tapi yang penting adalah evaluasi kinerja Serikat Pekerja Kampus. Bahasnya evaluasi sama ke depannya mungkin. Betul, ke depan, rencana ke depan, terutama untuk program strategis kita dalam 2 tahun ke depan, dan membahas juga tantangan terbesar SPK ya, yang masih belum bisa mencatatkan sebagai serikat. Ini boleh diceritain gak sih awal terciptanya? Pasti karena ada masalah gak sih? Pasti, semua serikat terbentuk karena ada masalah ketenaga kerjaan gitu. Sebenarnya kalau kita konteks pekerja kampus dari dulu sudah ada masalah, tapi mungkin kebanyakan orang tuh tidak melihat adanya masalah itu karena ya pertama citra atau image dari pekerja kampus, salah satunya dosen itu kan secara status memiliki status sosial yang ya lebih dipandang ya seperti apa, padahal sebenarnya upahnya ternyata tidak sebanding dengan statusnya gitu ya. Tapi setelah sudah ada masalah sebelumnya gitu, ada satu peraturan yang muncul pada tahun kemarin, tahun 2023, yang kemudian menjadi satu trigger ya, dalam arti bukan itu satu-satunya penyebab, tapi itu menjadi satu momentum yang akhirnya membuat keresahan gitu, semakin resah, yang sudah resah makin resah gitu, terutama dari dosen-dosen gitu yang waktu itu Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 yang kemudian memberikan implikasi terhadap beban administrasi terhadap dosen waktu itu. Sehingga itu menjadi satu trigger ya, kita perlu nih melakukan sesuatu untuk menghadapi hal itu. Dan itu juga kemudian muncul tahun kemarin itu kan tagar saya dosen saya buruh gitu ya. Karena ada beberapa kemudian opini yang muncul bahwa karena adanya peraturan tersebut kita seakan-akan, atau dosen itu seakan-akan diberikan beban administrasi seperti buruh, padahal ya dosen juga adalah buruh gitu. Jadi kita dengan tagar itu berusaha untuk menunjukkan bahwa iya, meskipun tanpa Permenpan RB itu sebelumnya ya dosen itu tetap sudah menjadi buruh gitu, karena kita bergantung pada gaji. Nah setelah itu mulailah gitu ada persiapan, kita bentuk satu serikat gitu, kemudian ada persiapan prakongres selama beberapa bulan, yang akhirnya setelah kita mulai dari Mei itu ya rilis saya dosen saya buruh itu sampai Agustus ya kan, terbentuknya tanggal 17 Agustus. Jadi persiapan untuk bagaimana sih format serikat yang kita perlukan sebagai dosen, kemudian dan adanya satu
momentum yang tetap kita harus gunakan gitu ya. Jangan sampai setelah karena kelamaan gitu dari Mei sampai Agustus kemudian momentumnya hilang. Nah, kita akhirnya menetapkan ya tanggal 17 Agustus gitu sebagai hari kemerdekaan dan semoga menjadi kemerdekaan bagi para pekerja kampus gitu. Sebab itu semangatnya. Seperti itu sih ceritanya kurang lebih. Nah pas terbentuk ini ada resistensi nggak sih dari kampus atau mungkin dari teman atau dari kolega gitu? Misalnya ngapain sih bikin gini gitu? Ya pertama kata serikatnya ya kan, kata serikatnya yang masih kita tidak bisa mengingkari gitu ya bahwa banyak orang yang masih agak punya stigma terhadap kata serikat gitu yang konteksnya itu adalah hanya untuk buruh pabrik gitu yang demo-demo ke jalan. Kalau pekerja kampus berserikat itu bakalan datang ikut demo-demo juga nggak sih, ikut ke jalan juga gitu. Dan konteksnya itu masih benar-benar pekerja kerah biru sekali gitu ya. Sehingga waktu itu ada yang merasa kita butuh organisasi tapi mungkin jangan serikat gitu kan. Padahal justru untuk memperjuangkan hak-hak ketenaga kerjaan kita, kalau memang kita mengaku sebagai buruh ya kita harus berjuangnya sebagai serikat gitu. Seperti itu. Itu resistensi secara kata ya, maksudnya terhadap istilah serikat itu sendiri. Yang kedua ya balik lagi ada yang tidak merasa bahwa memang kondisi dosen ataupun kondisi pekerja kampus itu menyedihkan gitu ya. Mungkin banyak juga yang survivorship bias ya gitu ya, yang merasa bahwa saya masih bisa kok hidup gitu kan dengan baik gitu ya. Padahal mungkin penghasilan banyak sekali gitu dosen-dosen yang lain yang justru upahnya itu sangat masih di bawah UMP gitu kan. Bahkan di rilis SPK terbaru itu juga tunjukkan bahwa masih di bawah 3 juta gitu seperti itu. Jadi banyak yang merasa bener nggak sih sebenarnya pekerja kampus atau dosen itu memang kondisinya menyedihkan gitu kan. Memang ternyata banyak gitu. Jadi ada yang tidak bisa menerima faktanya lah seperti itu. Aku pernah lihat juga sih ada yang masih stigma bahwa kalau pengajar tuh kan tanpa tanda jasa gitu. Ini tuh pengabdian gitu. Itu masih ada ya nggak yang masih kan, terutama kemarin kan ketika tagar jangan jadi dosen itu di Twitter ya. Gitu kan. Itu tagar yang viral yang kedua setelah dosen saya buruh itu banyak juga kan yang responnya yang mengatakan kenapa jadi pengajar jadi dosen tuh komplain terhadap masalah uang gitu kan. Harusnya mengajar itu ya mengabdi, memberikan ya ilmu gitu kan. Yang itu harusnya tidak diharapkan kembali dalam bentuk uang gitu kan. Tapi kan ya kita tidak bisa menafikan gitu kan bahwa ya dosen juga butuh makan, keluarga juga butuh hidup gitu. Dan dan untuk menjamin kualitas pengajaran yang baik, kualitas proses belajar mengajar yang baik juga dibutuhkan mereka yang juga digaji dengan layak gitu, seperti itu. Berarti memang pengakuan dosen buruh itu udah inilah dosen termasuk buruh berarti ya. Kalau kita memang selalu menekankan seperti itu gitu. Dan kita juga selalu memberikan solidaritas misalnya dengan teman-teman serikat ya, karena kita memang statusnya juga sebagai buruh gitu, tidak berbeda dengan pekerja ataupun buruh lainnya gitu. Tapi sempat ada perdebatan juga ya untuk sebutan dosen termasuk buruh itu. Ya itu ada perdebatan karena merasa bahwa dosen itu sebagai akademisi, sebagai ilmuwan gitu kan. Jadi posisinya punya posisi tersendiri gitu yang tidak bisa disamakan dengan buruh gitu ya. Sebenarnya kalau kita merasa bahwa ya memang tugasnya memberikan ilmu, tapi kan kita tetap masih bergantung pada gaji gitu ya. Selama kita masih bergantung pada penghasilan kita atau terhadap gaji gitu ya, kita adalah buruh gitu. Yang tidak bisa mengkontrol berapa penghasilan yang kita terima gitu ya. Kita adalah buruh ya, seperti itu. Bahkan kemarin juga sempat ikut May Day ya? Ya, itu pertama kali Serikat Pekerja Kampus sudah terbentuk, turun ke jalan bersama dengan teman-teman sindikasi waktu itu, dan bersama-sama teman-teman serikat pekerja yang lain gitu merayakan Hari Buruh di tanggal 1 Mei gitu. Nah, berarti apakah nantinya apakah sekarang dosen itu ada kerentanan yang sama dengan buruh? Misalnya seperti isu-isu yang kemarin kan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja gitu kan, itu gimana? Jadi kalau secara pertama saya bicaranya konteks SPK dulu ya, baru nanti ke konteks dosen secara umum dan anggota dan dosen secara umum gitu ya.
Kalau SPK kan saat ini mungkin mumpung saya cerita ya, tantangan terbesar dari SPK adalah belum bisa mencatatkan sebagai serikat gitu, karena masih ada resistensi dari Dinas Ketenagakerjaan gitu ya. Salah satunya karena ada bermacam alasan ya, tapi salah satu alasan utamanya adalah karena status anggotanya adalah PNS gitu. Kemudian karena kita juga terkait dari beberapa kementerian, misalnya Kemendikbud, sehingga Disnaker itu merasa bahwa ini ranahnya bukan ranah kita gitu. Itu yang terakhir ya respon dari Disnaker di Malang gitu. Jadi kita melakukan pencatatan 2 kali, bukan pencatatan 2 usaha untuk mencatatkan 2 kali tuh, dua-duanya ditolak gitu ya, seperti itu. Nah itu kita melihat berarti ini mungkin salah satu contoh dari mungkin ya, karena ada juga yang beberapa pengamat melihat bahwa semenjak ada Omnibus Law ada kesulitan dihadapi teman-teman pekerja yang di sektor lain gitu dalam mencatatkan sebagai serikat gitu ya, dan mungkin kesulitan yang dihadapi SPK dalam mencatatkan sebagai serikat juga sebagai satu contoh dari yaitu akibat dari Omnibus Law yang kemudian dampaknya terhadap pembentukan serikat pasca Omnibus gitu, dan kita melihat ini tren yang mengkhawatirkan gitu ya istilahnya. Itu satu dari sisi SPK-nya. Kemudian dari sisi anggotanya sendiri yang juga macam-macam ya. Jadi aku selalu menekankan bahwa SPK itu tidak hanya dosen, meskipun yang kelihatan kayaknya dosennya aja gitu ya. Nah, tapi juga ada pekerja kampus lainnya, ada tenaga kependidikan, ada juga tenaga kebersihan, kemudian petugas keamanan gitu, yang statusnya itu berbeda-beda gitu ya. Dan di beberapa tempat banyak juga yang statusnya sebagai PKWT gitu ya, sebagai kontrak ataupun sebagai pekerja outsourcing gitu, sehingga banyak juga yang menggunakan akhirnya mekanisme yang diperbolehkan oleh Omnibus gitu untuk membuat statusnya itu lebih rentan gitu ya, yang mungkin tadinya adalah sudah tenaga tetap, kemudian akhirnya tidak diperpanjang, tapi kemudian bisa dipekerjakan kembali, tapi statusnya dirubah menjadi outsourcing misalnya atau pekerja kontrak. Nah itu juga banyak juga terjadi, dan bahkan di kampus-kampus kecil seperti itu. Jadi itu tentu saja menunjukkan adanya dampak ya, baik langsung atau tidak langsung dari Omnibus Law terhadap status ketenagakerjaan ataupun ya status ketenagakerjaan dari pekerja kampus itu sendiri gitu. Ya karena ini sedikit menambahkan gitu, karena banyak juga yang mengelola kampus kan sebagai perusahaan gitu. Iya. Seperti jadi itu. Nyari duit. Nah ini ternyata banyak banget ya isunya. Terus kira-kira nih, saking banyak mau fokus di mana dulu nih perjuangan nih? Oke, yang paling pertama adalah isu upah. Itu isu upah yang yang paling utama gitu ya, dan upah pekerja kampus. Upah pekerja kampus gitu ya. Dan pada waktu tanggal 2 kemarin setelah kita May Day gitu, kita rilis policy brief gitu, kembali menggunakan survei yang dilakukan oleh teman-teman di Litbang, Departemen Litbang di SPK gitu, yang menunjukkan bahwa sebagian besar dari pekerja kampus itu kan upahnya masih di bawah 3 juta. Waduh. Masih di bawah 3 juta ya. Kalau melihat diagramnya itu pasti kebanyakan, karena juga masih banyak juga dosen-dosen muda yang baru mulai meniti karir gitu ya. Sehingga tentu isu upah menjadi isu yang paling utama yang kita usung gitu. Dan di akhir-akhir ini mungkin kalau kita baca gitu ya di media, itu juga banyak yang menulis gitu bahwa dosen-dosen salah satunya meskipun tidak hanya dosen gitu ya, yang dituntut bekerja secara profesional tapi gajinya tidak profesional seperti itu gitu, yang kembali mengkonfirmasi gitu bahwa memang banyak yang kondisinya masih belum sejahtera gitu. Dan isu upah menjadi isu utama. Kita ingin memperjuangkan upah secara sektoral gitu untuk pendidikan tinggi gitu, upah yang layak, dan kemudian memperhatikan. Nah kan karena konteks anggota SPK itu kan dari berbagai wilayah, kita juga maunya juga jangan sampai hanya terpusat di Jawa misalnya atau di Jakarta, meskipun sebagian besar masih di Jawa anggotanya, tapi ingin memperluas nanti basis anggotanya ke luar Jawa gitu, di mana kondisinya mungkin semakin rentan gitu ya, apalagi di luar Jawa, di daerah-daerah gitu yang mungkin juga banyak
praktik-praktik yang tidak baiknya gitu kan, semakin jauh dari kontrol itu kan semakin jauh dari monitoring gitu ya seperti itu. Jadi bisa banyak sekali yang terjadi gitu ya, sehingga kita juga ingin selain upahnya secara layak dalam konteks sektor gitu ya, tapi juga memperhatikan konteks kelayakan di masing-masing daerah gitu, yang itu yang menjadi perjuangan kita paling utama saat ini gitu. Selain tadi ya mencatatkan sebagai serikat. Nah itu dulu. udah mau setahun ya. Betul, udah mau setahun tuh masih menjadi PR gitu, karena tentunya kita tidak punya legal standing kalau kita nanti akan memperjuangkan masalah-masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh anggota gitu. Berarti memang kalau udah resmi itu sangat mempermudah untuk memperjuangkan ini. Punya legal standing gitu. Jadi ketika nanti, meskipun nanti kan kalau untuk konteksnya di level kampus itu hanya serikat pekerja di level kampus itu yang bisa ya mewakili gitu. Tapi kita bisa punya legal standing dalam arti misalnya isu-isu dalam konteks lintas kampus gitu. Atau kalau sekarang kita akhirnya ngejarnya di konteks policy gitu ya. Bagaimana sih seharusnya upah pekerja kampus untuk konteks pendidikan tinggi misalnya gitu, yang itu menjadi target kita gitu kan. Karena memang status SPK itu kan sebagai serikat pekerja di luar perusahaan, dalam arti di luar kampus, yang nantinya kita harapkan akan terbentuk dari anggota-anggota kita membentuk serikat pekerja di kampus masing-masing gitu. Bercabang lah ya. Levelnya itu kan karena harus berjenjang ya dari bawah sampai ke atas. Nanti kalau sudah ada beberapa anggota ya nanti SPK jadi statusnya sebagai federasi gitu. Karena memang dalam undang-undang ketenaga kerjaan kita itu hanya diperbolehkan negosiasi misalnya bipartit ya, itu hanya di konteks level kampus atau perusahaan ya, kalau konteksnya perusahaan, tapi kalau kampus seperti level kampus gitu. Jadi lebih kuat lagi memang kalau sudah ada serikat pekerja di kampusnya gitu. Tapi ya kesulitannya adalah kampus-kampus kecil itu banyak yang mengalami ya itu tadi ya resistensi juga gitu kan. Ada juga yang pernah menceritakan pernah mengalami union busting gitu. Jadi mungkin dengan adanya SPK dalam konteks perusahaan luar kampus, kita bisa seiring sejalan gitu untuk memperkuat gitu basis-basis anggota yang nanti diharapkan membentuk serikat pekerja di kampusnya masing-masing. Gitu. Semoga cepat inilah ya, resmi lah ya. Hadiah ulang tahun lah ya. Itu sedang diperjuangkan. Nah tadi nih bahas yang 3 juta. Gaji 3 juta ini padahal kan katanya dosen gaji 3 juta. Itu berarti di bawah untuk 3 juta. Di bawah ya Bang. Itu untuk upah dosen PNS sama non PNS berarti sama ya? Ya kalau nanti kan levelnya kan beda-beda ya. Kalau untuk PNS itu kan ada istilahnya golongan gitu. Kalau pernah dengar Esmelon gitu, eselon tempatnya udah tinggi gitu kan kedengarannya udah. Nah, kalau kita ngikutin PNS kan ada jenjang-jenjangnya gitu. Memang disamakan akhirnya yang non PNS ini khususnya untuk dosen yang di PTN ya. Kalau di PTS kan punya sistemnya sendiri ya, punya struktur ini sendiri. Nah kalau di PTN ya mengikuti golongan dan jabatan dari PNS gitu. Dan dia memang biasanya disamakan gitu. Jadi apa yang menjadi fasilitas ataupun hak dari dosen yang non PNS itu dosen PNS akan juga diterima oleh dosen non PNS seperti itu. Nah ini bahkan karena saking 3 juta di bawah 3 juta ya tadi, kayaknya aku lihat juga banyak yang sampai cari pekerjaan lain juga ya di luar dosen gitu, sampai jadinya kayak nggak fokus sama tugas. Padahal tugasnya itu kan memang banyak ya, seperti mengajar dan ngajar nggak sekelas ada bimbingan juga, bimbing mahasiswa. Tugasnya berat gitu, ada bahkan menurut Tridharma Perguruan Tinggi itu kan ada pendidikan, pengabdian, penelitian, itu dibayar 3 juta itu satu dharma 1 juta. Nah itu gimana sih menurut Kak Haryati itu sampai ada nyari pekerjaan lain tuh? Ya itu akhirnya kan tidak bisa dihindari ya.
kalau gaji dari penghasilan utamanya sedikit gitu kan gaji pokok mungkin sekian ya, di bawah 3 juta, masih banyak di bawah 3 juta. Sementara tidak ada, kalau kita bicara PTN misalnya tadi kan, karena pertanyaan apakah disamakan dengan PTN, itu kan di luar gaji pokok, dosen itu hanya menerima tambahan remunerasi itu dari, atau ya remunerasi itu dari SKS, berapa banyak yang ngajar, kemudian mahasiswa yang dia bimbing gitu, dan mungkin tambahan-tambahan yang lain gitu, tergantung dari kampusnya masing-masing gitu ya. Tapi itu tidak banyak gitu. Kalau kita lihat kementerian mungkin ada beberapa yang tunjangan kinerjanya itu jauh melebihi dari gaji pokoknya gitu. Bahkan justru karena ada Tukin itu mereka bisa hidup layak gitu ya. Seperti itu. Kalau tidak ada Tukin tidak layak gitu kan. Nah, contohnya seperti itu. Sehingga cara yang dipakai, solusi yang dipakai oleh dosennya adalah kalau tidak mengajar sebanyak-banyaknya, karena kan makin banyak SKS ya, makin banyak SKS, makin banyak penghasilannya gitu kan. Atau ya dia mencari proyekan yang lain gitu. Itu misalnya karena tugasnya ada penelitian, ya dia mencari proyek penelitian ataupun menjadi kebanyakan ya menjadi tenaga ahli gitu ya, untuk atau konsultan gitu kan. Di beberapa tempat mungkin dia tidak diperbolehkan untuk statusnya sebagai pekerja tetap di tempat lain gitu, sehingga mungkin kalau status konsultan atau sebagai tenaga ahli itu kan masih sifatnya itu lebih lepas ya, tapi dari situ penghasilan justru lebih banyak daripada penghasilan utamanya. Jadi gitu. Dosen itu sampingan jadi. dan itu kan ada implikasinya kan, dari kepada proses belajar mengajar, proses pembimbingan gitu kan. Ya kalau misalnya sering dengar dosen saya susah ditemuin gitu untuk bimbingan, ya mungkin salah satu akibat dari itu gitu. Atau mungkin hanya muncul di kelas di akhir-akhir menjelang ujian gitu kan. Benar. Bukan berarti saya membenarkan, tapi ada banyak yang kasus seperti itu karena kondisinya gitu. Karena tidak sejahtera ya. Betul itu. Nah kalau untuk anggota SPK sendiri nih selama setahun ini udah berapa banyak sih? Sekarang udah 500 ya. Kita juga tidak menyangka bisa sampai 500. Karena ya itu saya udah cerita tadi sebelumnya gitu, ada resistensi gitu kan. Terus ini yang pertama, SPK itu yang pertama untuk pekerja kampus dan statusnya masih di luar kampus. Sehingga dan mobilisasi kebanyakan melalui sosial media gitu. Karena terus terang kalau kita ingin menjangkau teman-teman pekerja kampus di luar Jawa misalnya kan, gimana caranya gitu kalau tidak melalui sosial media. Berarti 500 itu seluruh Indonesia? Iya, betul. Jadi di berbagai daerah gitu. Dan menurut aku itu salah satu pencapaian yang luar biasa ya untuk dalam setahun gitu. Itu tadi karena resistensi, masa stigma tentang serikat gitu ya. Dan proses kerja dari dosen itu yang mungkin beda dengan buruh pabrik misalnya ya. Bukan satu saya, tapi lebih ke proses kerja dalam arti ya misalnya saya ngajar itu kan gak setiap hari gitu ya. Terus saya ketemu teman-teman dosen saya kan mungkin gak selalu setiap hari gitu kan. Beda kalau kita di dalam satu perusahaan ada kerja dari jam 8 sampai jam 5 gitu kan. Sehingga ada komunikasi yang bisa terlalu berjalan gitu ya. Akan lebih mudahkan ya kalau misalnya sharing. Nah kalau dosen itu kan banyak masih yang individu-individu. Benar, gitu. Gak CS lah jadi. Nah itu jadi gimana caranya kita membangun consciousness gitu ya. Bahwa ini kita lagi punya permasalahan yang sama gitu ya. Kalau kita bahkan mungkin jarang ketemu sama kolega kita gitu ya. Jadi awalnya tuh banyak yang underestimate gitu, dalam arti bisa nggak ya gitu dosen itu berserikat gitu. Pesimis lah ya. Pesimis dan ada juga yang teman-teman NGO waktu itu, kalau dosen udah berserikat, pekerjaan dia juga harus berserikat. Bagus, nyalakan apinya semua. Gitu, jadi mereka nggak boleh kalah gitu maksudnya. Ya itu karena saking pesimis maksudnya. Gitu. Berarti ternyata dalam setahun 500 anggota itu banyak yang relate berarti ya? Iya betul. Gitu. Tapi agak khawatir juga ya, berarti banyak masalah. Betul. Dan itu sudah banyak yang menulis juga di media gitu, yang seperti yang aku cerita, banyak yang menulis tentang ternyata ya dosen itu masih mengkhawatirkan gitu kondisi kesejahteraannya gitu. Dan ya selalu setiap
tahun gitu ya, terutama kalau di sosial media tuh pasti mengemuka itu masalah perjokian, joki guru besar. Aduh, itu tuh. Proses. Aduh, itu mau dibahas tuh barusan tuh. Contohnya gitu ya. Kalau rekrutmen itu kayak gimana sih? Rekrutmen untuk jadi dosen. Enggak apa? SPK. SPK, iya. oke. SPK biasanya kalau ada yang tertarik untuk mendaftar menjadi anggota SPK, biasanya akan kita sarankan untuk daftar di website itu, karena semuanya prosesnya itu kita satukan jadi satu pintu di website. Websitenya SPK www.spk.org.id. Di situ nanti ada fitur gitu kalau mendaftar sebagai anggota, terus nanti akan diarahkan gitu apa saja yang harus diisi, kemudian nanti ada biaya keanggotaannya gitu, karena SPK itu berjalan murni dari iuran anggota ya. Dan tapi jangan khawatir. Ada investor ya? Enggak. Disesuaikan dengan kemampuan berarti penghasilan. memang tidak membebani lah ya? Iya, kemampuan penghasilan teman-teman anggota atau yang ingin menjadi anggota gitu. Nah, biasanya setelah itu akan melalui proses verifikasi gitu, karena waktu awal-awal, terutama itu juga ketakutan kita waktu awal-awal, bukan ketakutan, concern gitu ya. Ada yang karena pesimis atau ngerasa SPK ini bakal menjadi perlawanan yang bagaimana gitu kan, sehingga takut ada penyusup atau gimana gitu kan. Sehingga ada satu proses verifikasi di mana apakah orang ini benar-benar ingin menjadi anggota atau hanya sekedar menjadi intel gitu. Contohnya seperti itu. Jadi proses verifikasinya lebih ke situ sih sebenarnya. Itu. Nah, syarat-syarat misalnya harus jadi dosen dulu apa? Enggak, sebenarnya tidak ada syarat harus jadi dosen, tapi punya kegiatan atau berkegiatan atau pernah berkegiatan. Jadi kalaupun misalnya yang bersangkutan saat ini tidak bekerja di kampus, tapi sebelumnya punya pengalaman di kampus, nggak masalah gitu. Kita juga terbuka gitu. Ada juga banyak teman-teman anggota SPK yang sebelumnya berkegiatan di kampus atau sekarang lagi sedang belajar di luar negeri atau mungkin belum tentu balik lagi ya, tidak masalah. Tapi selama punya niatan gitu ya, keinginan untuk berjuang bersama-sama gitu dalam SPK. Ada ini nggak sih serikat pekerja serupa di negara lain yang jadi acuan gitu? Ada banyak sih sebenarnya, bukan acuan tapi maksudnya ada banyak serikat pekerja pendidikan ya. Tapi kalau jadi acuan secara khusus mungkin belum ada, dalam arti kita harus mempelajari gitu ya struktur pendidikan tingginya itu sendiri seperti apa gitu kan, karena berbeda dengan Indonesia gitu, sangat berbeda. Misalnya di beberapa negara gitu, di Australia kan ada juga NTEU kalau nggak salah, itu serikat pekerja pendidikan tinggi ya istilahnya, tertiary education kalau nggak salah. Itu model seperti SPK, tapi konteks pendidikan tingginya itu berbeda gitu ya, dan juga kerangka mereka juga untuk bernegosiasi upah dan lain itu juga berbeda gitu ya. Nah, di Jerman juga ada, di Inggris itu juga ada UZU ya kalau nggak salah, UCU. Jadi di beberapa negara itu memang ada, dan kita selalu juga berkontak ataupun membangun solidaritas juga. Waktu SPK terbentuk kemarin kan juga kita bersurat ataupun berkontak dengan beberapa serikat pekerja kampus ataupun pendidikan tinggi yang sudah ada di negara lain, dan kemudian meminta dukungan solidaritas gitu ya. Karena iya, kenapa di Indonesia belum ada gitu, tempat negara lain sudah ada kan gitu. Tapi kalau sebagai acuan itu masih yang spesifik itu masih belum ada, karena yang belum ada pembacaan khusus dari SPK sendiri gitu untuk konteks Indonesia itu yang agak mirip itu yang mana gitu ya. Kebanyakan itu memang tidak seperti Indonesia. Contohnya misalnya tadi pengangkatan jabatan guru besar gitu kan, itu di sini itu oleh negara, oleh pemerintah, sementara di banyak negara itu diangkat oleh masing-masing kampus. Sehingga nanti kalau kita ingin memperjuangkan misalnya masalah karir dosen misalnya, itu beda lagi konteksnya gitu, seperti itu sih. Nah, ada kalau misalnya di luar negeri nih, cara negara melindungi atau mensejahterakan tenaga pendidik ini gimana sih? Ada yang kira-kira praktiknya bisa contek nggak salah satu gitu, buat Indonesia gitu? Contohnya ya itu termasuk tadi ya pengangkatan guru besar, fenomena guru besar itu kemarin sempat dibahas gitu ya. Seharusnya itu diberikan otonomi
kepada kampus, bukan oleh pemerintah gitu. Itu juga yang menjadi perjuangan kita, dalam arti seharusnya pemerintah mengkontrol, dalam arti memberikan memastikan pendidikan tinggi itu berjalan dengan baik sebagai bagian dari pelayanan publik gitu, lebih ke situ. Tapi bukan berarti kontrol terhadap proses birokrasinya. Proses birokrasinya harusnya diserahkan kepada kampus masing-masing gitu ya. Dan kemudian kampus-kampus swasta juga disubsidi. Nah, kalau di satu negara itu, misalnya yang saya tahu, karena saya dulu S2 dan S3 itu di Jerman, jadi saya banyak familiar dengan kondisi pendidikan tinggi di sana gitu ya. Misalnya State University ataupun PTN ya istilahnya ya kalau di sini ya, itu disubsidi oleh negara bagian, kalau modelnya di sana ya, negara bagian masing-masing gitu, sehingga mereka kan juga pendidikan tinggi kan sebenarnya nggak bayar ya, kalau di konteks karena pajaknya juga tinggi ya memang gitu ya, tapi dalam arti kesejahteraan dari pekerja kampusnya juga terjamin gitu ya, selain memang ada serikatnya gitu ya, dan mereka serikatnya juga bisa bernegosiasi untuk menegosiasikan kesejahteraan pekerja kampus dengan pemerintah negara bagian ya, kalau konteks ke sana gitu ya, seperti itu gitu. Jadi itu menjadi satu acuan sih, dan dari situ juga akan terjamin kualitas pendidikan tinggi yang baik gitu. Tidak kemudian diserahkan ke pasar. Sekarang kan yang ada di Indonesia kan seperti itu gitu, yang diserahkan ya, subsidinya kan berkurang sehingga UKT ya, kalau sekarang UKT tinggi gitu kan. Karena itu salah satunya gitu. Kemudian akhirnya banyak masalah dari mahasiswa yang bisa masuk tapi kemudian tidak bisa bayar UKT-nya gitu. Sama di PTN ya. Dan PTN, skema PTNBH gitu, PTN dengan badan hukum ya istilahnya gitu. Akhirnya karena prestis ya, PTNBH itu kan banyak yang beberapa itu kan masuk ke 10 perguruan tinggi terbaik gitu ya di Indonesia gitu kan. Akhirnya dengan model yang seperti itu lebih banyak menjual prestisnya itu untuk menarik mahasiswa sebanyak-banyaknya, dan ini ada imbasnya terhadap PTS kecil gitu, kampus-kampus swasta. Mereka mungkin akhirnya nggak bisa lagi menarik mahasiswa sebanyak mungkin gitu, karena PTNBH-nya juga punya berbagai skema untuk menambah mahasiswanya gitu, karena kan sekarang salah satu penghasilan utama kan dari sebanyak-banyaknya mahasiswa ya kan, bukan lagi dari pemerintah gitu, seperti itu jadi ada persaingan yang luar biasa. Nah itu akibat dari satu sisi pemerintah itu mengkontrol birokrasinya, tapi di masalah yang lain itu diserahkan kepada pasar atau istilahnya diliberalisasi ya. Itu yang menjadi satu permasalahan carut marut dari pendidikan tinggi di Indonesia. Iya, nah sih kalau kayak di Jerman ya, gratis. Aku juga kalau gratis mau langsung ngambil S2 nih. Boleh silakan. kasih info. Nah ini kita ngomongin yang dari tadi udah di-mention sih, jadi kayak isu-isu yang lagi rame di sosial media. Di sosial media nih. Karena salah satunya yang lagi rame sekarang, lagi ada drama di Twitter atau X. Ini emang harus selalu ada drama sih. Joki, perjokian akademik dari skripsi sampai tesis bahkan ya. Terus bahkan ada juga plagiarisme jurnal. Terus tadi di-mention juga UKT. Sampai ada pemberian gelar guru besar itu juga ada. Nah ini banyak banget ya. Ini kalau dari SPK sendiri ngelihatnya gimana sih? Iya itu itu karena sistem pendidikannya yang tidak akomodatif dengan kesejahteraan satunya, yang tidak berpihak pada kepentingan pekerjanya gitu ya. Tentang perjokian itu misalnya kan mahasiswa banyak akhirnya mengambil pilihan untuk joki ya, selain ada yang bilang itu kan masalah integritas ya. Satu sisi mungkin ada masalah integritas, tapi di sisi lain ada juga kita tidak bisa menyangkal ada juga dosen-dosennya yang tidak melakukan pembimbingan dengan baik gitu ya, misalnya gitu kan, yang seharusnya menjadi tugas dia gitu, tapi melakukan pembimbingan dengan baik juga ada alasan-alasannya juga gitu. Memang
dia juga balik lagi masalah integritas atau seharusnya menjadi tugas dia sebagai dosen gitu kan, dosen pembimbing. Tapi ada juga yang karena situasi ya dia harus bekerja di tempat lain gitu ya. Iya. tempat Karena lain tidak sejahtera tadi ya. Tidak sejahtera gitu kan. Dan dia juga punya ukuran selain berapa banyak mahasiswa yang sudah dibimbing gitu kan. Tapi kan juga ada kinerja lain yang harus dia penuhi gitu ya. Misalnya dia harus menulis jurnal. Nah itu balik lagi ada juga joki jurnal iya, bahkan gitu. sampai Joki jurnal karena ingin mengejar kenaikan Japfung gitu kan, kenaikan karir gitu. Salah satunya dilihat dari berapa banyak jurnal artikel yang sudah dia tulis gitu ya. Tapi ada juga yang melakukan hal itu untuk mengejar insentif, karena di beberapa kampus kalau menulis jurnal internasional juga dapat insentif yang dari situ bisa menambah dari penghasilan yang sedikit tadi gitu. Seperti itu. Sehingga apa yang dikorbankan ya mungkin salah satunya adalah pengajarannya atau salah satunya adalah pembimbingannya gitu ya. Jadi itu semuanya itu harus dilihat secara sistem gitu ya. Dalam arti sistem pendidikan tinggi yang masih belum menekankan dalam proses belajar mengajar yang berkualitas ya, dimana harusnya melibatkan juga pekerja kampus yang mendapatkan gaji yang layak gitu untuk menjamin kualitas pengajaran, proses belajar pengajar yang baik gitu, seperti itu. Jadi memang akar masalahnya ada di komersialnya pendidikan tinggi-tinggi tuh yang tadi top 10 gitu sama, tapi ternyata dosennya ada banyak yang tidak sejahtera ya. Betul. Berarti dan memang seperti tadi Kak Aryati bilangin fokusnya memang di kesejahteraan ya, pekerja kampus. Dan itu ada hubungannya sih antara liberalisasi atau neoliberalisasi pendidikan tinggi dengan kesejahteraan pekerja kampusnya. Ya ingin mencapai profit misalnya, tapi terus pengeluaran kan hitungannya kalau kita digaji itu kan adalah pengeluaran kampus ya. Pengeluaran untuk ininya tetap dibatasi gitu ya, tetap dibatasi. Kan ada beberapa mahasiswa yang dulu juga menanyakan kepada kita, UKT-nya naik, apakah gaji dosen kemudian naik? Nggak ada imbasnya sama kita gitu. Nah itu sempat ada juga kan ini bilangnya UKT kan naik buat mensejahterakan dosen, tapi juga ada hubungannya sama kita, malah kita masih segitu-segitu aja gitu. Nah itu yang salah kaprah gitu kan. Itu selalu harus klarifikasi gitu, tidak ada hubungannya gitu. Kita masih ya begini-begini ya masih belum sejahtera gitu kan. Kecuali kalau kita akhirnya bisa mengurangi sampingan kita, berarti sudah menunjukkan bahwa kita sudah bisa digaji dengan layak di kampus kita sendiri, seperti itu. Nah, itu jadi semuanya itu berhubungan satu dengan yang lain. Nah kalau ada lagi nih Su nih kan seperti salah satunya seperti Kak Aryati ini kan memang sering vokal ya, sering bersuara. Tapi ternyata ada intimidasi ke dosen yang kritis gitu, vokal bersuara. Salah satu contohnya kan pencopotan jabatan dekan FK UNER walaupun akhirnya dibalikin lagi ya. Nah itu kalau dari Kak Aryati sendiri gimana? Ya itu pentingnya kenapa kita bergabung dalam serikat gitu kan, karena kita nggak bisa menghadapinya sendiri gitu ya. Dan kembalinya juga dikembalikan status dekannya Prof Bus ya kalau salah namanya. Itu kan juga karena ditekan secara bersama-sama ya. Kita juga waktu itu SPK bersama dengan Kika waktu itu juga membuat press release gitu ya, menyatakan solidaritas gitu supaya dikembalikan statusnya gitu. Itu tidak sesuai dengan prosedur gitu ya, dan melanggar kebebasan akademik seperti itu. Bahwa harusnya marwah kampus yang harus menjamin kebebasan akademik di kampus itu dilanggar dengan adanya seperti itu gitu ya. Dan itu kita nggak bisa sendiri gitu. Dan mengapa kita juga berserikat, selain masalah kesejahteraan ya kita juga memastikan bahwa ada kebebasan akademik. Ya kita kan berserikat itu berarti kita ingin memperjuangkan hak-hak gitu, pendapat kita bahwa kita argumen kita adalah bahwa pekerja kampus belum layak, dan kita meminta atau memperjuangkan supaya pekerja kampus itu mendapatkan kesejahteraan yang layak gitu ya. Itu kan juga bentuk kebebasan harusnya ya, pendapat akademik gitu ya. Dan kampus sudah menjadi marwahnya kampus, itu harusnya adanya kebebasan akademik yang dilindungi seperti itu. Kalau misalnya akhirnya kita mendapatkan kecaman gitu kan, itu tuh berarti tidak sesuai dengan marwahnya sendiri gitu ya. Kita bisa menulis, kita bisa memberikan kajian kritis misalnya sebagai akademisi gitu ya. Tapi itu juga harusnya bisa dituangkan dalam bentuk
organisasi pekerja kampus gitu ya, mengkritisi yang memang seharusnya dikritisi ya, bukan mengkritisi yang nggak ada basisnya gitu seperti itu. Nah itu sih menjadi yang kalau aku sendiri melihat itulah pentingnya kita berkumpul bersama-sama gitu. Iya, walaupun memang dikembalikan lagi, tapi kan yang lain juga pasti jadinya takut ya, secara nggak langsung. Jadi memang ada serikat ini pentingnya. Jadi kalau yang mau bersuara gitu, gabung ya. Betul. Kamu dengan SPK. Link bawah ini. Ya, memang ada dalam arti ada di beberapa kasus kan di kampus itu ada yang mungkin mengalami union busting gitu ya. Bahkan sebelum SPK terbentuk sih, tapi itu sudah ada sebenarnya serikat-serikat di kampus, tapi kemudian akhirnya serikatnya itu bubar gitu ya, tidak berjalan gitu. Salah satunya itu karena karena mengalami intimidasi atau ya itu ya resistensi gitu ya, karena dianggapnya terlalu kritis ataupun vokal gitu ya. Yang menurut saya gitu kan sebagai akademisi, bahwa justru harusnya di kampus itu dilindungi gitu. Setiap orang berhak untuk berpendapat gitu ya, termasuk berpendapat secara kritis, dan kita memang harus dididik, apalagi pendidikan tinggi ya, harus dididik untuk berpikir kritis gitu, seperti itu. Nah ini terakhir kali ya, menyampaikan sebenarnya banyak sih karena isunya banyak. Betul, cuman memang yang masalah. Penting itu ya banyak masalah. Itu tadi itu core-nya betul. ada pesan yang ingin disampaikan buat para sivitas akademika atau orang-orang akademi atau bahkan yang punya kebijakan gitu untuk membantu perjuangan SPK mewujudkan keadilan sosial, kedaulatan dan kesetaraan, bisa di yang pertama adalah memperjuangkan kebebasan akademik. Salah satunya adalah kebebasan untuk berserikat ya, yang menurut kami itu adalah bagian penting atau mungkin contoh langsung gitu dari kebebasan akademik yang dan ini menjadi concern dari SPK secara utama karena sampai saat ini masih belum bisa mencatatkan sebagai serikat gitu, sehingga jika ada dari salah satu viewer dari podcast hari ini ada yang mungkin punya link langsung atau adalah juga bagian dari pengambil kebijakan ya, semoga bisa melihat bahwa tantangan yang kami hadapi justru ini adalah ketika mencatat atau tidak bisa mencatat sebagai serikat itu adalah sebagai pelanggaran dari kebebasan berpendapat itu sendiri gitu ya. Dan meskipun masih terjegal sampai sekarang ya, SPK tidak berarti berhenti gitu dalam perjuangannya. Kami masih memperjuangkan dan masih akan terus memperjuangkan kesejahteraan para pekerja kampus, karena memang pada faktanya banyak pekerja kampus termasuk dosen yang belum sejahtera. Itu yang untuk mengcounter dari pendapat secara umum gitu bahwa dosen itu punya status sosial tertentu gitu sehingga kondisinya pasti sejahtera, itu justru kebalikannya yang terjadi gitu. Dan mengapa kita akhirnya SPK terbentuk dan saat ini sudah beranggotakan 500 orang gitu atau 500 lebih, itu karena memang semuanya mengalami permasalahan seputar kesejahteraan, baik itu upah maupun status ketenagakerjaan. Seperti ini menunjukkan bahwa memang masih ada masalah dari kondisi pendidikan tinggi ataupun kondisi kampus di Indonesia gitu ya. Dan semoga apapun yang apa yang dilihat saat ini, masalah kualitas pendidikan tinggi, masalah perjokian, masalah UKT itu adalah bagian sistemik gitu ya, masalah sistemik yang juga ingin kita perjuangkan bersama-sama dalam Serikat Pekerja Kampus gitu, bahwa kesejahteraan pekerja kampus itu adalah bagian yang penting untuk memperjuangkan pendidikan tinggi yang berkualitas yang baik untuk masyarakat secara keseluruhan. Itu aja. Didengar ya itu ya. Yang nonton sampai habis ya. Terima kasih Kak Hayati atas waktunya. Semoga saya. Ternyata banyak banget yang diperjuangkan sebagai. Semoga cepat resmi. Semoga. Biar gampang berjuangin semua. Betul. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga buat para viewers yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Terima kasih.